Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitroh dari Universitas Binawan, Prodi Kebidanan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi. Nah, apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi adalah proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Nah, proses pembuahan atau fertilisasi pada manusia itu ada 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu ovulasi. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau indung telur yang normalnya terjadi setiap bulan. Nah, hal ini berkaitan dengan proses menstruasi, di mana di dalam ovarium wanita ini terdapat banyak sel telur. Namun dalam setiap bulannya itu ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung atau yang dikenal sebagai folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses pematangannya ini dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Tahap yang kedua, sel telur berpindah ke saluran tuba falopi. Setelah keluar dari indung telur, sel telur berada di tuba falopi dan perlahan akan menuju rahim. Umumnya sel telur dalam tuba falopi ini hanya mampu bertahan selama 24 jam saja. Sehingga jika tidak ada sperma yang membuahinya, maka sel telur akan mati dan pembuahan tidak akan terjadi. Tahap selanjutnya adalah meningkatnya hormon. Setelah sel telur meninggalkan folikel dan kemudian akan berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini yang menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah, sehingga siap menjadi tempat bagi sel telur yang sudah dibuahi. Tahap yang keempat, jika sel telur tidak dibuahi. Bila tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur ini akan berpindah ke rahim dan akhirnya hancur. Pada saat ini korpus luteum mengecil dan kadar hormonnya dalam tubuh akan kembali normal seperti biasanya. Lapisan dinding rahim yang menebal tadi mulai mengalami peluruhan, sehingga akan terjadi menstruasi. Tahap selanjutnya adalah jika ada proses fertilisasi atau konsepsi. Kalau ada satu sperma yang berhasil sampai di saluran tuba falopi dan menerobos masuk dalam sel telur, maka terjadilah proses pembuahan. Pada saat ini juga, gen dan jenis kelamin bayi ditentukan. Jika spermanya mengandung kromosom Y, maka bayinya itu laki-laki. Dan yang terakhir adalah sel telur yang sudah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim. Zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di dalam rahim, zigot akan menempel di dinding rahim dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Berikut ini adalah perkembangan janin setiap bulannya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.